Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sini kami akan mempresentasikan saya dan Mas Habib. Sebelumnya akan mempresentasikan tentang implementasi THM dalam pendidikan atau tinjauan aplikatif praktis di kuliah manajemen mutu pendidikan Islam. Nah, berbicara untuk makalah hari ini ada beberapa poin yang akan kita sampaikan. Yang pertama tentang pengertian implementasi THM, yang kedua tentang THM dalam dunia pendidikan, yang ketiga tentang prinsip implementasi THM dalam lembaga pendidikan, yang keempat pilar THM dalam lembaga pendidikan, yang kelima langkah-langkah implementasi THM dalam lembaga pendidikan, yang terakhir yaitu kegagalan dalam implementasi THM. Untuk yang pertama yaitu pengertian. Implementasi THM adalah penerapan atau pengejauhantahan konsep manajemen yang melibatkan seluruh komponen dalam organisasi untuk bersama-sama berkontribusi dalam kebijakan organisasi yang berorientasi pada kebaikan mutu produk untuk kepuasan pelanggan. Berbicara THM dalam dunia pendidikan, yaitu dijelaskan landasannya penerapan THM dalam pendidikan. Para pendidik harus bertanggung jawab terhadap tugas mereka secara proaktif. Mereka harus mengembangkan proses pemecahan masalah yang masuk akal dan dapat mengidentifikasi serta menuju pada penyebab utamanya. Sekolah harus mampu menjadi organisasi percontohan dan dapat mengukur apa saja yang berfungsi dengan baik dan apa yang tidak, sehingga akan didapatkan suatu sistem yang baik dalam kelembagaan sekolah. Nah, di sini ada 4 alasan utama dalam adopsi THM di lembaga pendidikan, antara lain para pendidik harus bertanggung jawab terhadap tugas dan fungsinya. Yang kedua itu pendidik membutuhkan proses pemecahan masalah. Yang ketiga itu organisasi sekolah harus menjadi model organisasi belajar semua organisasi. Yang keempat yaitu melalui integrasi THM di lembaga pendidikan, masyarakat dapat menemukan mengapa sistem pendidikan yang ada saat ini tidak berjalan dengan baik. Nah, yang ketiga yaitu tentang prinsip implementasi THM dalam lembaga pendidikan. Dalam dunia pendidikan, THM mengarahkan pada kepuasan pelanggan, baik pelanggan internal customer, maupun pelanggan luar, external customer. Pelanggan dalam seperti kepala sekolah, guru, staf, dan penyelenggara institusi. Jadi suatu institusi atau lembaga pendidikan dikatakan bermutu apabila mampu memberikan kepuasan terhadap pelanggan dan pelanggan luar ataupun pelanggan dalam atas jasa yang diberikan. Nah, itu 3 poin yang saya sampaikan. Untuk poin selanjutnya akan disampaikan oleh Mas Habib. Ya, terima kasih Mas Guntur atas pemaparan dari ketiga poin, yaitu pengertian implementasi THM dalam dunia pendidikan, prinsip implementasi THM dalam lembaga pendidikan. Nah, kemudian untuk 3 poin selanjutnya yaitu pilar THM dalam lembaga pendidikan, kemudian ada langkah-langkah implementasi THM dalam lembaga pendidikan, dan juga kegagalan dalam implementasi THM yang nantinya akan saya sampaikan. Kita mulai ya dari yang pertama. Yang pertama yaitu pilar THM dalam pendidikan. Nah, jadi di dalam mengimplementasikan THM di lembaga pendidikan itu kita tidak boleh meninggalkan 5 pilar yang sangat menentukan tegaknya organisasi kelembagaan dalam rangka menghasilkan produk yang berkualitas. Nah, di sini prinsip-prinsip dalam sistem THM itu harus dibangun atas 5 dasar pilar sistem, yaitu yang pertama ada produk, kemudian proses, organisasi, kepemimpinan, dan juga komitmen. Nah, jadi 5 pilar utama THM di sini itu adalah adanya produk. Nah, produk ini yaitu hasilnya yang dihasilkan. Nah, proses yang dilakukan. Yang kedua yaitu proses. Nah, proses ini proses yang dilakukan dalam menghasilkan suatu produk. Kemudian organisasi, yang digerakkan oleh seorang pemimpin, serta adanya komitmen di antara para pemimpin di dalam suatu organisasi. Jadi antara pemimpin dan manajer itu adalah seperti halnya 2
sisi mata uang yang tidak bisa dipisahkan. Nah, kemudian berjalannya 5 pilar ini itu sangat menentukan keberhasilan implementasi THM di lembaga pendidikan dan yang menggerakkan tiada lain adalah seorang pemimpin dari sekolah tersebut. Untuk itu, fungsi dan peran pemimpin untuk menggerakkan sistem mutu ini sangat penting adanya. Kemudian yang selanjutnya, langkah-langkah implementasi THM dalam pendidikan. Dalam dunia pendidikan atau lebih tepatnya dalam lembaga pendidikan, konsep Total Quality Management atau TQM ini dapat diimplementasikan dengan beberapa fase teoritik. Dari beberapa fase tersebut yaitu yang pertama fase persiapan, fase perencanaan, dan fase pelaksanaan. Jadi yang pertama ada fase persiapan. Nah, di fase persiapan ini ada 10 langkah. Nah, yang pertama itu membentuk Total Quality Steering atau komite. Membentuk Total Quality Steering Komite atau SC atau SC ya. Di sini langkah awalnya membentuk SC. Kemudian yang kedua membentuk tim. Nah, jadi SC ini perlu mengadakan suatu sesi pembentukan tim sebelum memulai kegiatan THM. Kemudian yang ketiga pelatihan THM. Nah, jadi SC di sini membutuhkan pelatihan yang berkaitan dengan filosofi, teknik atau alat-alat THM sebelum memulai aktivitas THM. Kemudian yang keempat menyusun pernyataan visi dan prinsip sebagai pedoman. Ini salah satu usaha yang pertama dalam THM, yaitu penyusunan visi organisasi dan pedoman opera organisasi. Kemudian yang kelima menyusun tujuan umum. Nah, di sini SC menyusun tujuan umum dari organisasi atau organisasi di sini bisa perusahaan atau sekolah. Nah, berdasarkan pernyataan visi yang telah ditetapkan sebelumnya. Kemudian yang keenam komunikasi dan publikasi. Di sini pemimpin puncak dan SC perlu mengkomunikasikan setiap informasi mengenai visi dan misi, prinsip-prinsip sebagai pedoman, tujuan dan juga konsep THM. Kemudian selanjutnya identifikasi kekuatan dan kelemahan SC. Nah, ini harus secara objektif mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan organisasi. Kemudian selanjutnya identifikasi pendukung dan penolak. Nah, langkah ini itu bisa dilakukan bersamaan dengan langkah identifikasi kelemahan dan kekuatan atau sesudahnya. Selanjutnya ada memperkirakan sikap karyawan. Nah, dengan bantuan personilia atau konsultan luar, nah SC di sini perlu berusaha memperkirakan sikap karyawan pada saat ini. Kemudian mengukur kepuasan pelanggan SC. Nah, perlu berusaha. SC di sini perlu berusaha mendapatkan umpan balik objektif dari pelanggan guna menentukan tingkat kepuasan mereka. Kemudian yang kedua fase perencanaan. Di fase perencanaan ini ada 4 langkah. Yang pertama itu merencanakan pendekatan implementasi, kemudian menggunakan siklus plan, do, check, adus. Nah, pada langkah ini SC merencanakan implementasi THM. Langkah ini bersifat terus-menerus. Kemudian yang kedua identifikasi proyek. Nah, di sini SC bertanggung jawab untuk memilih proyek atau program kegiatan awal THM yang didasarkan pada kekuatan dan kelemahan perusahaan, baik itu personil yang terlibat, visi dan tujuan, dan kemungkinan keberhasilannya itu seperti apa. Nah, ini diidentifikasi. Kemudian yang ketiga komposisi tim. Nah, steering committee atau SC membentuk komposisi tim-tim yang akan melaksanakan program THM tersebut. Dan yang keempat yang terakhir itu pelatihan tim. Nah, sebelum tim yang baru terbentuk untuk melaksanakan tugasnya, mereka sebelumnya itu harus dilatih terlebih dahulu.
Kemudian fase yang ketiga, fase pelaksanaan. Nah, di sini ada 4. Ya. Yang pertama, penggiatan tim. Jadi SC itu memberikan bimbingan kepada setiap tim dan mengaktifkan mereka. Jadi itu untuk membakar semangat mereka di dalam melaksanakan THM. Nah, di sini yang B, umpan balik kepada SC. Masing-masing tim itu memberikan informasi umpan balik dari pelanggan, baik pelanggan internal maupun pelanggan eksternal. Yang ketiga, umpan balik dari karyawan. Nah, setiap tim yang berada di bawah kontrol SC secara periodik memantau sikap dan kepuasan karyawan yang ada di bawahnya. Kemudian yang terakhir itu memodifikasi infrastruktur. Umpan balik yang diperoleh dari langkah-langkah di atas dari tim proyek, pelanggan, dan karyawan akan dijadikan dasar oleh SC untuk melakukan perubahan yang diperlukan dalam infrastruktur lembaga pendidikan. Nah, untuk poin yang selanjutnya yaitu kegagalan dalam implementasi THM. Sini yang pertama itu kesenjangan komitmen manajemen puncak. Nah, di sini manajemen puncak, kepala sekolah dan para wakilnya itu tidak menghayati sepenuhnya arti THM. Nah, sehingga tidak mampu pula membangun struktur organisasi yang diperlukan untuk pelaksanaan THM tersebut. Nah, yang kedua, salah memfokuskan perhatian. Nah, salah memfokuskan pada salah satu butir-butir atau sistematika THM saja. Itu bisa mengabaikan butir-butir yang lainnya. Seharusnya semua langkah-langkah dalam THM itu dilakukan secara urut dan lengkap karena semua bagaikan sistem yang saling mempengaruhi dan saling melengkapi. Kemudian yang ketiga, tidak tersedianya karyawan yang memadai dan mendukung. Nah, keberhasilan THM itu didasari oleh karyawan yang siap dan mempunyai komitmen akan tanggung jawab menjalani tugasnya pada manajemen mutu terpadu. Kemudian yang keempat, hanya mengandalkan pelatihan semata-mata. Nah, setelah latihan dilaksanakan, selanjutnya adalah bagaimana hasil pelatihan itu dilaksanakan. Nah, jadi pengaplikasian dari pelatihan itu seperti apa. Nah, yang kelima yaitu harapan memperoleh sesaat, bukan hasil jangka panjang. Nah, pelaksanaan THM itu memerlukan perubahan organisasi serta perubahan organisasi secara menyeluruh dan budaya. Jadi menjadi budaya kerja. Perubahan ini tidak dapat segera terjadi dalam waktu singkat dan cepat. Nah, jadi butuh proses ya, enggak instan. Ya, itu yang terakhir memaksa mengadopsi suatu metode padahal tidak cocok. Nah, tidak semua teknik dalam THM itu cocok berbagai lembaga. Hal ini perlu penyesuaian. Bila tidak, hanyalah kegagalan yang diperoleh. Nah, jadi di sini pimpinan sekolah perlu usaha luas dalam menerapkan sistem THM sesuai situasi dan juga kondisi yang ada. Nah, mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya maaf. Itulah dari pemaparan kelompok kami, saya Habib Rahman dan juga Mas Guntur. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.